Di pagi yang tenang di pedesaan, seorang anak menjelajah jalan desa yang sepi. Matahari pagi menciptakan bayangan panjang, melukis pemandangan yang tenang. Nyanyian burung memenuhi udara, menambah suasana damai di pagi hari. Tersesat dalam ketenangan, wajah anak itu pecah menjadi senyuman lebar dan tulus. Jalan desa terbentang, menjanjikan perjalanan melalui hari yang dipenuhi dengan kesenangan sederhana. Matahari lembut, anak itu mewujudkan keindahan pedesaan yang belum ternoda. Saat fajar menyingsing, seorang anak melakukan perjalanan melintasi sawah hijau yang luas. Setiap langkah bergema dalam keheningan pagi. Lembuh melekat pada daun padi, memantulkan sinar matahari yang baru lahir dalam segudang cermin kecil yang berkilauan. Petani menghiasi lanskap. Siluet mereka membungkuk dalam kerja keras, memelihara kehidupan dari tanah. Paduan suara burung membengkak, memenuhi udara dengan simfoni kicauan dan siulan serenade pagi alam. Anak itu berhenti, menarik napas dalam-dalam udara segar dan bersih, terpesona oleh panorama menakjubkan dari seni alam. Gerbang madrasah berdiri lebar, bermandikan cahaya pagi yang lembut. Saat anak itu mendekat, suara burung memenuhi udara saat anak itu melangkah lebih dekat. Paduan suara yang menyambut kedatangannya. Teman sekelas berkumpul di halaman. Kehadiran mereka adalah janji diam, persahabatan, dan pembelajaran. Perasaan damai meliputi anak itu saat ia menyadari bahwa ia telah tiba di sekolah dengan selamat. Senyum lembut menghiasi wajah anak itu, mencerminkan kebahagiaan yang memenuhi hatinya. Ruang kelas menanti, rapi dan teratur, saat sinar matahari pagi masuk melalui jendela. Ahmad masuk, senyumnya yang hangat mengawali dimulainya pembelajaran hari ini. Para siswa duduk dengan penuh perhatian, mata mereka tertuju pada Pak Ahmad saat ia meletakkan buku-bukunya di meja. Di ruang kelas yang tenang, antisipasi menggantung di udara. Siap untuk pelajaran hari itu terungkap. Ahmad begins, his voice filled with gentle authority. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan belajar tentang wudhu. Bermandikan sinar matahari, Pak Ahmad membimbing murid-muridnya ke tempat wudhu. Sebuah ruang dengan ubin berkilauan dan antisipasi yang tenang. Niat merupakan syarat sah wudhu yang harus dilakukan saat memulai wudhu. Lafal niat wudhu diucapkan dengan jelas. Nawaitu wudhu ali rof'il hadatsil askhori fardon lillahi ta'ala. Area wajah yang wajib dibasuh saat wudhu adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala bagian atas. Batas bawah wajah yang wajib dibasuh adalah hingga dagu bagian bawah. Batas samping wajah yang wajib dibasuh adalah dari telinga kanan hingga telinga kiri. Sebelum membasuh muka saat berwudu, niatkan dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil. Niat berwudu tidak perlu diucapkan dengan lantang, cukup diyakini dalam hati. Niat yang diyakini dalam hati merupakan syarat sahnya wudu. Membasuh muka memerlukan air mengalir untuk membersihkan seluruh area wajah. Pastikan air mengenai area dari ujung rambut hingga dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Gosok muka perlahan dengan tangan dan ulangi sebanyak 3 kali untuk hasil optimal. Kedua tangan diposisikan di bawah air, mengalir dari keran. Air yang digunakan harus bersih dan suci. Membasuh kedua tangan hingga pergelangan adalah langkah awal dalam wudhu. Kedua tangan digosok secara menyeluruh untuk memastikan semua bagian terkena air. Membersihkan sela-sela jari adalah bagian penting dari membasuh tangan saat berwudu. Pembasuhan kedua tangan hingga pergelangan diulang sebanyak 3 kali dalam wudu. Setiap pembasuhan harus memastikan air mencapai seluruh permukaan tangan hingga pergelangan. Pembasuhan tangan yang benar merupakan bagian penting dari wudu yang sah. Pembasuhan ke langkah wudu berikutnya. Membasahi tangan dengan air adalah langkah awal mengusap sebagian kepala saat berwudu. Usapkan tangan yang basah dari bagian depan kepala, ubun-ubun, hingga ke belakang. Lalu kembalikan lagi ke depan. Minimal sebagian rambut kepala harus terkena usapan air saat mengusap kepala. Mengikuti tata cara mengusap kepala yang benar adalah
Penting dalam wudhu sesuai tuntunan syariat Islam. Mengusap sebagian kepala merupakan rukun wudhu yang wajib dilakukan agar wudhu menjadi sah. Wudhu tidak sah jika tata cara mengusap kepala tidak dilakukan dengan benar. Jari telunjuk digunakan untuk membersihkan bagian dalam telinga liang telinga. Jari telunjuk ibu jari digunakan untuk membersihkan bagian belakang telinga dan lipatan telinga luar. Pembersihan telinga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melukai telinga. Sebelum membasuh kaki saat berwudu, pastikan kaki bersih dari kotoran yang menghalangi air menyentuh kulit. Pembasuhan kaki dimulai dengan membasahi kedua tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh kaki. Kaki kanan dibasuh dari ujung jari hingga mata kaki. Memastikan seluruh permukaan kulit terkena air sebanyak 3 kali. Proses yang sama diulangi pada kaki kiri. Memastikan tidak ada bagian yang terlewat selama pembasuhan. Pembasuhan kaki dalam wudhu harus dilakukan hingga lutut. Pastikan sela-sela jari kaki digosok dengan teliti saat membasuh kaki. Membaca doa setelah wudhu bertujuan agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertaubat dan bersuci. Para siswa kembali ke kelas dengan tergesa-gesa. Udara dipenuhi dengan pelajaran hari itu. Pak Ahmad memberi isyarat, mengundang siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka di hadapan kelas yang memperhatikan. Seorang siswa maju selangkah, gerakan mereka terencana saat mereka memulai pembersihan ritual. Ekspresinya campuran dorongan dan bimbingan. Dengan setiap koreksi, siswa menyempurnakan teknik mereka selangkah lebih dekat menuju penguasaan. Alhamdulillah, pelajaran hari ini selesai. Pak Ahmad mengumumkan, menandakan akhir pelajaran. Saat senja tiba, gerbang madrasah terbuka lebar, melepaskan aliran siswa ke langit yang berwarna. Pertemuan kembali yang menyenangkan terungkap saat siswa bergegas ke pelukan orang tua yang menunggu. Tawa mereka bergema di udara. Seorang ibu memeluk putrinya dengan lembut. Ciumannya adalah janji cinta dan perlindungan yang tak terucap. Udara bergetar dengan simfoni suara-suara muda. Paduan, tawa, dan obrolan memenuhi udara malam. Malam turun di gerbang madrasah, tempat Ahmad menunggu. Sosok penyendiri yang mengantisipasi kedatangan temannya. Kesabaran memudar saat Ahmad dengan cemas memeriksa arlojinya. Menit-menit meregang menjadi keabadian. Gelombang kelegaan menyelimuti Ahmad saat Fatimah akhirnya muncul. Ekspresi penyesalannya melembutkan kekhawatirannya. Kata-kata permintaan maaf Fatimah menggantung di udara, menjembatani kesenjangan perpisahan singkat mereka. Senyum merekah di wajah mereka. Pemahaman diam berlalu antara Ahmad dan Fatimah saat reuni mereka meredakan ketegangan. Beriringan, Ahmad dan Fatimah berjalan menjauh dari madrasah. Perjalanan pulang mereka dimulai dengan langkah bersama dan persahabatan yang tenang.